Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar dengan semi luring ya. Oke, karena misalkan menjelaskan mengenai materi yang masih dengan struktur atom ya. Jadi subbab selanjutnya seperti itu. Oke, kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Ini keberuntungan bagi kalian karena nanti bisa di-rewind videonya ketika kalian tidak mengerti. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, mungkin sudah pernah ketika kalian di SMP seperti itu. Dan juga ini untuk selanjutnya mungkin ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Oke, berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa benar-benar bisa memahami ya. Oke, nah ini dia sebagian besar ya yang akan kita pelajari. Itu yang pertama, kemarin kalian sudah mempelajari tentang atom, kemudian unsur. Nah, nanti unsur ini akan disusun dalam sistem periodik. Ini adalah goal akhir kita, yaitu adalah menentukan periode dan golongan. Jadi walaupun kita nggak lihat tabel unsur, kita bisa tahu periode dan golongannya seperti itu ya. Nah, dari mana caranya? Kalian harus paham mengenai elektron valensi. Elektron valensi ini nanti didapatkan dari konfigurasi elektron yang akan dihubungkan dengan bilangan kuantum. Ini akan pada pembelajaran selanjutnya ya. Oke, nah pembahasannya yang pertama ada konfigurasi elektron, ada elektron valensi, ketiga ada bilangan kuantum, dan ini latihan itu akan diselipkan di subbab, masing-masing subbab ya. Oke, yang pertama dulu. Nah, kalian sudah kenal ini adalah teori siapa? Coba masih ingat tidak? Oke, ini adalah teori Bohr ya, yang dia bilang itu elektron itu menempati lintasan-lintasan tertentu seperti planet, seperti itu ya. Dan kita tahu di dalam atom itu ada inti atom. Inti atom muatannya apa? Masih ingat? Oke, itu muatannya positif karena dia ada proton dan juga neutron yang merupakan subpartikel bermuatan netral ya. Nah, lihat, kalian coba bisa lihat. Ini ada lintasan pertama, itu ditempati oleh titiknya 2 ya. Titik 2 ini adalah elektron, berarti jumlahnya ada 2 elektron. Lintasan kedua akan ditempati oleh 8 elektron, lintasan ketiga ditempati oleh 18 elektron. Nah, jadi tiap lintasan itu, setiap kulitnya akan selalu bertambah elektronnya ya. Nah, ini kulit pertama itu akan dinamai dengan kulit K, kulit kedua L, M, dan seterusnya. Lalu apa sih konfigurasi elektron sendiri? Yaitu penyusunan elektron berdasarkan tingkat energinya dalam suatu atom. Jadi kulit-kulit di atas ini itu memiliki tingkat energi yang berbeda ya, dari 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini elektron bisa nggak sih pindah gitu ya dari kulit yang misalnya kulit pertama pindah ke kulit kedua atau sebaliknya ya, itu adalah namanya eksitasi. Dia bisa melakukan itu. Nah, mungkin secara fisiknya itulah yang terlihat sama kita ketika adanya perubahan warna seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini konfigurasi elektron itu harus memenuhi syarat atau rumusnya, itu adalah 2n kuadrat ya. Udah enak nih, kita udah tinggal menggunakannya saja, tidak usah mencari rumusnya ya. Nah, kalian perhatikan dulu di mana ya, untuk di bawah. Oke, nah ini dengan rumus, patokan rumus 2n kuadrat ya. Kulit K itu tadi kulit pertama, L kedua, M ketiga, N keempat, dan O kelima. Oke, sekarang kita masukkan apabila untuk yang N-nya 1 pada kulit K. Nanti kita bisa tahu
berapa elektron yang menempati kulit K, seperti itu, dari rumus 2N kuadrat ini. Ganti saja N-nya 1, berarti 1 kuadrat dikali 2, berarti akan 2 elektron. Artinya jumlah maksimum yang harus menempati di kulit pertama. Kalau 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti dia harus pindah ke kulit berikutnya. Kemudian kita ganti N-nya dengan 2, berarti 2 kuadrat, itu adalah 4, 4 kali 2 adalah 8 elektron. Oke, seandainya elektronnya ada 7, berarti dia masih di L tidak? Masih ya, karena maksimumnya 8. Berarti kalau 10 gimana ya? Berarti dia harus pindah, karena kan maksimumnya 8, seperti itu. Dan itu akan berlaku seterusnya di kulit M, N, dan O. Artinya ketika jumlah elektronnya melebihi batas maksimum, berarti dia harus pindah ke kulit setelahnya, seperti itu ya. Mungkin kalian bisa dipahami. Oke, kita lihat nih di samping. Nah, ini adalah versi menggunakan orbitalnya ya, supaya lebih terlihat. Jadi di sini ada unsur atom hidrogen. Dia punya nomor atomnya 1, artinya elektronnya juga 1. Ingat juga ya, Z itu adalah nomor atom, P adalah proton, dan E adalah elektron. Jadi dia punya elektronnya 1. Nah, karena dia elektronnya 1, berarti masih menempati di kulit pertama. Oke. Sekarang kita pindah ke atom litium dengan nomor atomnya adalah 3. Berarti artinya dia memiliki 3 proton. Nah, 4 neutron itu berarti selisihnya dari nomor massa ya. Nah, kemudian karena si Z ini punya 3 proton, artinya dia punya 3 elektron nih. Nah, 3 elektronnya tadi yang bilang, karena di kulit pertama sudah ada 2 elektron dan maksimumnya adalah 2 elektron, otomatis yang ketiga tidak bisa menempati di kulit pertama. Jadi dia harus menempati di kulit kedua. Oke, next ya. Di sini ada atom karbon dengan nomor atomnya adalah 6. Dia punya nomor massa itu sekitar 12. Makanya di sini N-nya adalah 6 ya. Nah, kemudian karena nomor atom sama dengan elektron, dia berarti seperti tadi di kulit pertama itu ada 2 elektron yang memenuhi ya, karena batas maksimum, dan kulit selanjutnya sisanya. Berarti karena dia mintanya 6 ya, sisanya tinggal 6 kurangi 2 saja, berarti 4. Seperti itu. Artinya jumlah titik ini harus sama dengan jumlah nomor atom atau protonnya ya, atau elektronnya, seperti itu. Nah, ini yang tadi Miss bilang ya, ada syaratnya. Aduh, pusing banyak banget. Oke, kita pahami dulu baik-baik ya. Bismillah. Nah, untuk kulit K, tadi sudah Miss bilang ya, jika kurang dari 1 maka bisa tercantum di kulit K. Tapi jika lebih dari 2, maka dia harus berada di kulit L, seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau kurang dari 8, kalian bisa menuliskan jumlah elektron di kulit L, tapi kalau lebih dari 8, maka dia akan pindah di kulit selanjutnya. Begitu juga dengan M dan juga N. M itu batasnya adalah 18 ya, sedangkan yang N itu batasnya adalah 32. Kita lihat nih, di sini contohnya ada K, Na ya. Na itu punya nomor atom. Nah, ini dia yang harus kalian pahami. Di SPU atau sistem periodik unsur, nah kalian silakan yang belum cari ya, itu ada angka di bawah dan juga ada angka di atas ya. Biasanya nomor massa itu yang berupa koma-komaan. Nah, itu adalah nomor massa, dan juga nomor atom itu berarti angka yang bulat ya, jadi di bawah. Nah, kadang-kadang memang ada letaknya di bawah atau di atas, itu tergantung tabel periodiknya. Jadi, misalnya mengingatkannya yang lebih kecil dan juga yang bulat itu merupakan nomor atomnya dibandingkan massanya ya. Oke, sekarang yang kalian fokus ke nomor atom. Oke, untuk konfigurasi elektron. Nah, sekarang dia minta Na. Natrium itu memiliki nomor atom adalah 11, maka konfigurasinya karena di kulit K itu adalah maksimumnya 2, berarti kita tuliskan 2. Oke. Kemudian kulit L kita pindah nih, sisanya dari 11 kurangi 2 kan 9 nih. Oke, 9 bisa nggak tuliskan di kulit L?
Nah, nggak bisa kan? Karena Cl itu maksimumnya 8. Berarti satunya akan menempati kulit M. Oke, bisa dipahami ya? Next yang Mg. Nah, sekarang Mg juga sama. Dia mintanya 12 nih. 12 berarti kita isikan dulu di kulit K2. Kemudian sisanya berapa? 10 ya. Nah, 10-nya bisa nggak taruh di L? Bisa. Berarti kamu taruh di maksimum L berapa? 8. Sisanya berapa? 2. Oke, masih bisa ya. Al pun sama. Nah, bisa langsung lanjut ke bagian bawah yaitu Br 35. 35 nih. Berarti jumlahnya harus sama ya dengan konfigurasinya yang tertuliskan. Oke. Nah, di situ ada 2, kemudian 8 maksimum di L. Sisanya masih berapa nih? Masih 25. Bisa nggak taruh 25 langsung di M? Tidak bisa. Karena si M itu harus maksimumnya adalah 18. Jadi nggak boleh melebihi kapasitas ya. Jadi dia tuliskan 18, nanti baru terakhirnya adalah 7. Oke. Nah, ini sesuai nih sama yang lagi isu terhangat di berita ya. Itu karena di lapas melebihi kapasitas akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu halnya dengan atom atau elektron ya. Jadi dia tidak boleh melebihi kapasitas yang ada di kulit atau orbitalnya. Oke, bisa dipahami? Kita next ya. Nah, ini dia. Apa sih elektron valensi gitu ya? Tadi kan kalian sudah mempelajari tentang yang konfigurasi elektron. Nah, elektron valensi itu jumlah elektron pada kulit terluar. Jadi yang terakhir ya, dari suatu unsur yang digunakan untuk membuat ikatan kimia. Nah, jadi kita tahu nih, apa sih fungsinya elektron valensi atau elektron terakhir nih? Yaitu untuk membentuk ikatan kimia. Nah, misalnya ada H, dia bisa berikatan sama Cl. Nah, itu yang berikatan adalah elektron valensinya. Kemudian di sini ada struktur elektron valensi itu sangat mempengaruhi dan juga merupakan penentu sifat-sifat kimia suatu atom. Nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, kemudian unsur-unsur yang memiliki sifat elektron valensi yang sama memiliki sifat kimia yang sama. Oke, kita balik dulu ke sebelumnya. Nah, tadi kan elektron valensi itu adalah elektron terluar ya. Bisa kita katakan, kenapa sih disebutnya terluar? Nah, kita lihat nih, KLMN. Kalau dari inti itu kan yang paling dekat K ya. Oke, berarti yang paling jauhnya siapa? M. Berarti M ini dikatakan kulit terluar, seperti itu. Jadi yang terakhir terisi elektron ya. Jadi kita akan tahu elektron valensi Na adalah 1, Mg adalah 2, Al adalah 3, Br adalah 7, seperti itu. Nah, seperti yang dicontoh di sini adalah Na. Nah, berarti kalau elektron valensinya adalah 1, karena yang terluarnya ada di M. Gitu ya. Oke, nah untuk latihannya silahkan kalian lihat worksheet di halaman 389. Ada 5 soal, nanti kalian kerjakan, kemudian hasilnya jangan lupa di-upload. Jangan lewat deadline ya di LS. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum kalian melakukan latihan. Nah, di sini ada gimana sih kalau konfigurasi elektron pada ion apakah sama gitu ya. Tadi kan kalian belajar yang biasa gitu, tanpa ion. Nah, sekarang kalau ada ion, ingat jembatan keledainya, lepotan. Apa sih gitu ya? Lepas positif, tangkap negatif. Artinya, ketika dia memiliki ion positif, berarti dia akan melepaskan elektron, seperti itu ya. Nah, seperti gambar Na nih di samping. Di sini ada, ini merupakan persamaan reaksi ya. Jadi ketika dia positif, membentuk ion positif, maka dia dengan bersamaan dia melepaskan elektron sejumlah ionnya gitu. Kita lihat nih, misalnya Na itu kan normalnya dia 11 nih. Berarti dia menempati 3 kulit ya. K, L, dan M. Oke. Nah, karena dia plus 1, ini plus itu berarti artinya plus 1. Karena untuk kimia 1 itu tidak dituliskan biasanya. Jadi ini plus 1, artinya dia melepaskan elektron 1. Di mana yang dilepas? Ya jelas yang di luar. Jadi yang lepas itu yang paling luar dulu. Nah, gitu ya. Jadi sisanya adalah 28. Oke. Sekarang kita contoh lagi kedua. Itu adalah K. K itu adalah apa coba K. Oke, good. Kalium.
Beda ya dengan kalsium, itu beda. Kalau kalsium itu Ca. Ini adalah kalium. Nah, kalium itu 19. Yang kalian tadi udah belajar konfigurasi biasa, itu adalah 28. Ingat bukan 9 ya, karena kulit. Nah, ini kulit ketiga itu kan harusnya 18 ya. Ketika tidak mencapai 18, artinya ini kan sisanya 9 nih. Ya sudah, balik lagi. Jadi dia kembali ke kulit sebelumnya, yaitu 8. Nanti sisanya kalian masukin 1. Seperti itu. Ya, nah nanti untuk yang ionnya K+. Oh sorry nih, dia nggak tertulis ya, harusnya 288. Nah, karena dia hanya melepaskan 1 elektron di paling luar. Jadi di sini adalah 288. Nah, sekarang kita lihat ke yang bagian negatif. Negatif apa sih di sini? Tangkap. Artinya, ketika dia menangkap elektron, maka dia akan membentuk ion negatif. Seperti contohnya pada nitrogen ini ya. Nah, nitrogen itu kan normalnya unsurnya adalah dengan nomor atom 7. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 5. Oke, ketika dia membentuk ion negatif, artinya menangkap 3 elektron, berarti kita tambah ini. Karena ditangkap itu kan berarti nambah ya. Jadi elektron terluarnya itu adalah, karena nambahnya 3 ya udah tambahin aja 3. Jadi 5 tambah 3, 8. Sama halnya dengan S, juga sama. Karena dia 2 min, artinya menangkap 2, berarti yang 6 ini akan ditambahkan 2, jadi 8. Kira-kira ada nggak kalian penasaran nggak kenapa sih semuanya membentuk 8 gitu ya? Nah, suatu ion itu dikatakan tidak stabil. Jadi supaya dia stabil, dia harus membentuk ini namanya adalah oktet. Oktet itu adalah elektron dengan konfigurasi 8 pada kulit terakhirnya. Seperti itu ya. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan untuk latihannya ya. Di sini ada 5 soal dikerjakan dan sebelumnya juga. Nanti jangan lupa kalian foto dan cantumkan di LMS. Nah, oke, untuk penjelasan hari ini materinya Miss cukupkan. Mudah-mudahan kalian belum puas, artinya kalian bisa cari kembali sumbernya ya, dan jangan sukar untuk bertanya. Silahkan bertanya, boleh lewat chat atau dan sebagainya. Oke, cukup sekian dan semangat untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.